Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rifani Fadialaha, kelas 10-7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan bercorak Islam tertua dan pertama di Nusantara. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-9, tepatnya tahun 840 sampai 1292 Masehi. Meski disebut-sebut sebagai kerajaan tertua, sejumlah bukti mengenai kerajaan Perlak dari serpihan sejarahnya kurang cukup mendukung karena terbatas. Oleh karenanya, Kesultanan Samudra Pasai sering dianggap sebagai kerajaan Islam di Nusantara karena mempunyai banyak bukti yang meyakinkan. Bagaimana awal berdirinya kerajaan Perlak? Bukti sejarah adanya masyarakat dan kerajaan Islam di Indonesia dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Selain itu, awal berdirinya kerajaan Perlak, menurut naskah Hikayat Aceh, pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Sayyid Ali Al-Muktabar yang kemudian menikahi gadis lokal Putri Tansir Dewi. Mereka dikaruniai putra yaitu Sayyid Abdul Aziz yang merupakan raja pertama kerajaan Perlak yang bergelar Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Pada masa pemerintahannya, Perlak merupakan pusat kebudayaan Islam di Indonesia. Dengan berdirinya kerajaan Perlak, maka semakin banyak orang Arab dari kalangan Syiah ataupun Sunni yang datang untuk berdagang. Kedua aliran ini bahkan terus menyebarkan pengaruhnya hingga timbul perlawanan terbuka pada masa pemerintahan Sultan Sayyid Maulana Ali Mughad Shah. Peperangan antara dua aliran terus berlangsung hingga akhirnya dapat diredam setelah dibuat perjanjian Al-Uwaimah. Perjanjian tersebut mengatur pembagian kerajaan Perlak menjadi dua, yakni Perlak Baroh yang berpusat di Bandar Halifah dengan wilayah pesisir, sedangkan untuk aliran Sunni yaitu Perlak Tunong dengan wilayah di pedalaman. Kendati demikian, Islam Syiah tidak berkembang karena Perlak Baroh dihancurkan oleh kerajaan Sriwijaya. Isi inilah yang membangkitkan semangat bersatunya kembali kepemimpinan dalam Kesultanan Perlak. Sultan Maghdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat, akhirnya ditetapkan sebagai Sultan ke-8 Perlak dan melanjutkan perlawanan terhadap Sriwijaya hingga 1006 Masehi. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu perlak. Kayu berkualitas tinggi untuk bahan pembuatan kapal membuat wilayah ini dikenal sebagai negeri perlak. Hasil alamnya ini yang menarik para pedagang dari Gujarat, Arab, dan India untuk datang sehingga membuat kerajaan berkembang menjadi bandar niaga yang maju. Kondisi ini juga mendorong perkawinan antara para saudagar muslim dengan penduduk setempat yang akhirnya membuat kerajaan atau Kesultanan Perlak menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Perlak kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Maghdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah. Penyebab kemunduran kerajaan Perlak ini saat dikuasai oleh Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan yang menjalani
seni politik persahabatan. Sultan Mahmud Alauddin menikahkan kedua putrinya dengan raja-raja dari kerajaan tetangga Perlak. Putri Ratna Kemala menikah dengan Raja Malaka yaitu Parameswara, dan Putri Ganggang dinikahkan dengan Raja Al-Malik Al-Saleh dari Pasai. Usai Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan wafat, kondisi kerajaan Perlak mulai tidak stabil dan mengalami kemunduran. Para saudagar meninggalkan Perlak secara perlahan, kemudian kerajaan Perlak diambil alih oleh Raja Pasai dan bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan kerajaan Perlak dirangkum dari sejarah kebudayaan Islam, yaitu 1. Mata uang Perlak. Mata uang Perlak diyakini sebagai mata uang tertua yang ditemukan di Nusantara. Memiliki 3 jenis, yakni dirham, kupang, dan kuningan. 2. Stempel kerajaan. Ditemukan stempel bertuliskan huruf Arab dengan model tulisan tenggelam yang membentuk kalimat Al-Wasiq Bilah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 519. Dan yang ketiga, makam Raja Benoa. Makam Raja Benoa ditemukan di tepi sungai Trenggulon dengan batu nisan yang bertuliskan huruf Arab.